Perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Febriana Astronoda. Saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap perekonomian di desa sana. Abstrak, seiring dengan berjalannya waktu, COVID-19 yang telah menyebar luas ke beberapa negara sehingga menimbulkan sebuah pengaruh bagi ekonomi termasuk Indonesia, khususnya di desa sana, termasuk dalam sektor perdagangan di pasar dan jasa dan penjualan mempunyai daya tarik yang cukup besar. Dan juga ada penyebaran COVID-19 ini, semua mengalami penurunan yang lumayan drastis dikarenakan negara Cina sebagai sumber dari pusat produksi barang seluruh dunia banyak sekali ketergantungan Indonesia dalam memasuk barang dari Cina seperti tekstil, plastik, elektronik. COVID-19 juga menyebabkan dampak pada investasi dikarenakan masyarakat akan lebih berjaga-jaga dan berhati-hati ketika membeli suatu barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian di desa Sada saat ini, dan jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan analisis data, reduksi data, display data, dan verifikasi atau kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan dampak COVID-19 yang terjadi dengan beberapa dampak pada perekonomian karena pandemi COVID-19. Maka dari itu, perlu mengetahui dampak-dampak yang terjadi, yaitu kesusahan dalam mencarikan lapangan pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga tidak mempunyai penghasilan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Dan banyak kesusahan yang diterima dari semua sektor perekonomian dalam semua bidang juga merasakan dampak dari COVID-19. Artikel ini bertujuan mengkaji dampak COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat desa Sada. Desa Sada selalu mendapat bantuan mengarah pada keadaan atau melahirkan desa kehilangan identitasnya. Hilangnya identitas desa terbukti dengan adanya apapun yang diharuskan oleh pemerintah dalam menularnya harus mendapatkan imbalan berupa materi. Persoalan mendasar bagaimana pemenuhan perekonomian sebagai kebutuhan dasar manusia dalam rangka menjalankan aktivitas di dunia guna memenuhi kesejahteraan dan keselamatan. Hubungan antara demokrasi desa dengan arah perekonomian desa yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi desa mempengaruhi penanggulangan COVID-19 merupakan ujian nyata hasil demokrasi desa dalam mewujudkan perekonomian desa Sada. Penelitian dimaksudkan untuk memahami dampak wabah COVID-19 terhadap perekonomian desa yang sedang melanda dunia. 2. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pada akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang diduga sebuah kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui. Kasus tersebut berasal dari kota Wuhan, Cina. Cina mengidentifikasi pneumonia tersebut pada tanggal 7 Januari 2020 sebagai baru coronavirus.
Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, banyak sekali masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Pandemi ini perlahan-lahan membuat banyak orang harus berusaha keras untuk tetap bertahan hidup. Dengan menyebarnya pandemi COVID-19 dan ditetapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, banyak golongan masyarakat yang mengalami penurunan pendapat, bahkan harus kehilangan mata pencahariannya. Kondisi ini diperkirakan berpotensi menambah jumlah penduduk miskin. Virus corona adalah virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus corona ini disebut dengan COVID-19. Secara umum, ada tiga gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara, termasuk saat ini negara Indonesia. Virus corona memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat. Salah satunya adalah dampak dalam kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Definisi kegiatan ekonomi dapat juga diartikan sebagai upaya yang dilakukan manusia untuk mencari suatu tingkatan kesejahteraan atau kemakmuran dalam hidup. B. Rumusan masalah. 1. Persebaran virus corona di Indonesia. 2. Pengaruh virus corona terhadap perekonomian masyarakat desa Sadang. C. Tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui persebaran virus corona di Indonesia. 2. Untuk mengetahui apa saja pengaruh dari virus corona terhadap perekonomian di desa Sadang. 3. Untuk memenuhi syarat mengikuti ujian semester. D. Manfaat penulisan. Manfaat penulisan sebagaimana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah yang sistematis dan metodologis. E. Sistematika penulisan. 1. Judul. 2. Identitas penulis. 3. Abstrak. 4. Pendahuluan. 5. Kerangka teori. 6. Pembahasan. 7. Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. 8. Daftar pustaka. Bab 2. Kerangka teori. 1. Pengertian COVID-19. Menurut para ahli virus atau virologis, Ricard Suteja, virus corona penyebab sakit COVID-19 merupakan tipe virus yang umum menyerang saluran pernapasan. Tetapi strain COVID-19 memiliki morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi akibat adanya mutasi genetik dan kemungkinan transmisi interspesies. Ricard menambahkan selain menetapkan PSBB, salah satu cara efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan tes massal. Dengan adanya tes massal, kata Ricard, pemerintah dapat memetakan pola penyebaran COVID-19 sehingga perencanaan dan antisipasi yang dilakukan dapat lebih cepat dan terarah. Virus adalah sebagai
sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa, bersin, batuk, dan sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernapasan timur tengah dan sindrom pernapasan akut parah. Virus corona adalah zoonotik, yang artinya dikeluarkan antara hewan dan manusia. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 di Wuhan berasal pada tanggal 30 Desember 2019. Penyebaran dan peningkatan virus corona ini sangat cepat, bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini, terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus corona, termasuk Indonesia. Sampai bulan Agustus 2020, dilaporkan total kasus terkonfirmasi 17.660 dengan kematian 680, di mana laporan di 216 negara. Sedangkan di Indonesia, kasus terkonfirmasi sebanyak 1.658 dengan kematian 7.169 di 34 provinsi. Pengertian ekonomi. 1. Menurut para ahli. Menurut Aristoteles, ekonomi adalah suatu cabang yang membahas mengenai pertukaran barang-barang ataupun jasa yang memiliki nilai tukar dan nilai guna. B. Berdasarkan Robbins, ekonomi adalah suatu studi mengenai perilaku manusia dan hubungannya antara tujuan yang ingin dicapai dan serta sumber daya yang dimiliki. C. Secara umum, ekonomi adalah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggung dengan kebutuhan ekonomi. Keberadaan ekonomi manusia dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Pentingnya ekonomi dalam kehidupan manusia tersebut menurut negara untuk mengatur kebijakan tentang perekonomian dan menjamin perekonomian warga negara Indonesia khususnya di desa sana. 2. Perekonomian di Asia Pasifik akan mengalami penurunan yang akan lama dikarenakan penyebaran pandemi ini semakin luas di berbagai dunia. Negara yang terancam dalam jurang resesi akibat pandemi ini antara lain Australia, Hong Kong, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Thailand. Dampak perekonomian yang ditimbulkan dari pandemi ini telah terjadi beberapa negara secara signifikan. Perekonomian di Indonesia, khususnya di desa sana, terganggu akibat pandemi COVID-19 ini. Juga terjadi pada mekanisme pasar, bukan berdampak hanya pada fundamental ekonomi real saja. Terganggunya mekanisme pasar ini dapat melengkapkan surplus ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan perlawanan. Terganggunya perekonomian di Indonesia, khususnya di desa sana, bukan pada fundamental ekonomi. Aspek vital ekonomi antara lain supply, demand, dan supply chain. Apabila ketika aspek tersebut telah terganggu, maka akan terjadi krisis ekonomi di beberapa lapisan desa sana secara merata.
Pada tahun 2020, COVID-19 menjadi perhatian yang sangat besar bagi Indonesia. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemi ini yang berdampak pada perekonomian Indonesia, khususnya di Desa Sada. Setelah mengalami peningkatan kasus yang melesat dengan kurang waktu sangat cepat, pemerintah membuat kebijakan dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan berlakunya PSBB yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Dengan adanya PSBB tersebut, semua kegiatan yang biasa dilakukan terpaksa diberhentikan. Seluruh kegiatan di semua bidang industri maupun di perkantoran dan juga di bidang ekonomi untuk sementara waktu diberhentikan untuk beroperasi. Bab 3 pembahasan. 1. Persebaran virus corona di Indonesia. Virus corona adalah jenis virus penyebab penyakit flu biasa, MERS, SARS, dan penyakit saluran pernapasan lain yang berpotensi mematikan. Meskipun berakibat serius, langkah-langkah pencegahan bisa membantu melindungi kesehatan kita semua dari virus corona, baik di masyarakat, di rumah, dan selama menjaga orang yang sedang sakit. Virus corona ini pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di Cina. Menurut berita yang beredarkan soal sumber kemunculan virus ini, mulai dari makanan hingga hewan-hewan unggas. Hal ini dikarenakan belum adanya informasi yang jelas asal kemunculan virus tersebut. 2. Pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian di masyarakat Desa Sada. A. Krisis perekonomian keluarga. Krisis ekonomi keluarga ini terjadi karena tulang punggung keluarga menganggur. B. Pengangguran semakin banyak. Masyarakat di seluruh struktur sosial telah banyak kehilangan harapan untuk mempertahankan ekonomi keluarga. C. Rantai pasokan pendapatan rumah tangga telah terputus. Ekonomi kian meredup dan potensi pendapatan rumah tangga mengalami penurunan yang sangat drastis. Di saat inilah bantuan pemerintah sangat diperlukan untuk rakyat. Namun di samping itu, rakyat juga harus menyadari bahwa virus corona ini adalah masalah bersama. Jadi semua harus mempertahankan diri masing-masing dengan mengikuti aturan pemerintah dan protokol kesehatan. Bagi sebagian orang tidaklah mudah untuk bisa hidup di tengah pandemi COVID-19 yang merebak. Kelaparan sudah menjadi momok kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam menanggapi kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan sejumlah bantuan. Salah satunya adalah memanfaatkan dana desa untuk guna bantu sosial pada masyarakat yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19 dan masyarakat yang tergolong masyarakat miskin. Adanya bantuan ini mendorong keleluasaan pemerintah untuk bergerak secara kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia untuk menjadi komoditas yang dapat menjaga kebutuhan dasar manusia serta menghasilkan keuntungan bagi desa Sada tersebut sehingga mencapai kemandirian desa. Pemanfaatan dana desa untuk setiap wilayah akan berbeda-beda, tergantung pada karakteristik wilayahnya masing-masing dan jumlah orang yang terkena dampak, sehingga akan sangat tergantung terhadap kearifan lokal. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah melalui dana desa
dapat digunakan untuk diberikan langsung pada masyarakat yang terkena dampak dan guna untuk mengembangkan ekonomi desa di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Ketahanan ekonomi masyarakat akan dicapai dengan melalui strategis modal sosial. Modal sosial merupakan seperangkat nilai atau norma yang dibawa oleh anggota kelompok di dalam komunitas yang memungkinkan kerjasama antara mereka. Modal sosial memberikan kekuatan masyarakat dalam menghadapi kondisi sulit melalui implementasi norma-norma kolektif yang dapat menimbulkan kepercayaannya antara anggota masyarakat sehingga jaringan sosial bisa terbentuk. Bab 4 penutup. 1. Kesimpulan. Pandemi virus corona ini sangat memberi dampak besar terhadap perekonomian desa sana dan berpengaruh pada perubahan sosial bagi semua masyarakat. Kebijakan social distancing mengakibatkan masyarakat tidak menjalankan rutinitas seperti biasanya, sehingga perilaku sosial masyarakat mengalami perubahan dan sistem perekonomian di desa sana sangat menurun. Dan juga dari uraian di atas, saya menyimpulkan bahwa COVID-19 berdampak pada perekonomian di Indonesia, di antaranya A. Sulitnya mencari pekerjaan, B. Timbulnya kejahatan di beberapa daerah, C. Banyak karyawan yang sudah bekerja terpaksa harus dirumahkan tanpa digaji sampai batas yang belum diketahui. 2. Saran untuk mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas, pemerintah harus menetapkan kebijakan seperti pengadaan alat kesehatan penunjang pemeriksaan, ruangan isolasi, dan APD atau alat perlindungan diri maupun menggratiskan biaya pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak terbukti ataupun hal-hal yang bersifat mencegahkan seperti pembagian masker murah dan sebagainya. Daftar pustaka. Judul Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia termasuk di desa sana. Penulis Yohana Febriana Astriloda. Sekian dan terima kasih.